Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rizky Hendra Widianto dengan NIM 11 2023 14932. Di sini saya akan menjelaskan untuk kode dari program saya yaitu sistem koneksi otomatis. Nah, di sini saya akan menjelaskan logika program yang berjalan pada microcontroller saya yaitu ESP32 sebagai pusat kendali fisik koneksi otomatis ini. Nah, pada bagian awal kode, saya menggunakan dua library utama, yaitu wifi.g untuk mengaktifkan fitur koneksi Wi-Fi pada ESP32 ini, dan http client.g yang berfungsi agar ESP32 ini bisa melakukan request HTTP layaknya sebuah web browser seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tiga variabel penting yang dikonfigurasi. Pertama, SSID dan password ini untuk menyambungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi lokal yang sama dengan laptop. Kemudian kedua ada variabel URL. Di sini kita tidak menggunakan kata localhost, melainkan langsung menembak IP address IPv4-nya dari laptop server tersebut. URL ini mengarah pada file API baca.php. Nah, yang sudah dibuat pada fase 2 saya. Kemudian ketiga, saya menentukan pin kanopi pada pin 2 yang memanfaatkan lampu LED bawaan board ESP32 sebagai simulasi awal dari aktuator motor kanopi. Kemudian masuk ke fungsi void setup. Nah, program akan menjalankan inisialisasi satu kali saat alat dinyalakan. Nah, komunikasi serial ini dibuka pada baud rate 115200 untuk kebutuhan debugging di serial monitor. Di sini sistem memerintahkan ESP32 untuk mulai mencari dan menghubungkan diri ke Wi-Fi. Nah, program menggunakan fungsi looping while untuk menahan sistem agar tidak lanjut ke tahap berikutnya sebelum status Wi-Fi benar-benar terhubung atau WL connected seperti itu. Nah, bagian terpenting dari program ini berada di dalam fungsi void loop ini yang akan terus dieksekusi berulang-ulang oleh ESP32 setiap 3 detik sekali, yaitu delay 3000. Sistem akan mengecek jika koneksi Wi-Fi aktif, objek HTTP kliennya akan membuka jalur komunikasi ke URL API baca.php dengan metode HTTP GET. Seperti itu, setelah server merespon, ESP32 akan membaca data string yang dikirimkan oleh database yang isinya berasal dari perintah terakhir di WhatsApp. Nah, apakah berupa teks buka kanopi atau tutup kanopi seperti itu. Nah, untuk mengoptimalkan kinerja cloud-nya, saya menerapkan logika kondisi if seperti ini. Saya menerapkan kondisi if seperti perintah status terakhir. Nah, artinya ESP32 hanya akan menggerakkan motor jika perubahan perintah baru dari WhatsApp. Nah, jika perintahnya masih sama dengan status sebelumnya, ESP32 nggak akan melakukan apa-apa. Nah, logika ini sangat penting agar motor penggerak tidak dipaksa bekerja terus-menerus tiap 3 detik, sehingga mencegah overheating pada komponen fisiknya. Nah, jika sistem membaca perintah baru berupa buka kanopi, maka pin digital akan diubah menjadi high, yaitu menyalakan lampu atau motor. Sebaliknya, jika terbaca tutup kanopi, pin akan diubah menjadi low, yaitu mematikan lampu atau motornya. Nah, terakhir koneksi HTTP ini ditutup dengan http://end. Ini untuk menjaga efisiensi memori RAM pada ESP32. Kenapa harus dicek setiap 3 detik? Nah, karena jeda 3 detik ini adalah waktu yang ideal, tidak terlalu cepat sehingga tidak membebani server BPSM di laptop ini, dan tapi juga tidak terlalu lambat sehingga respon kanopi itu
saat menerima perintah dari WhatsApp tetap terasa cepat dan responsif seperti itu. Nah, kemudian saya akan lanjutkan untuk bagian proses percobaan WA. Nah, kemudian ini untuk proses kontrol IoT-nya dari bot WA ya. Yang pertama kita cek status seperti ini. Nah, otomatis tersambung sistem saat ini. Bot servernya sudah aktif, kanopinya standby, kemudian otomatis terkoneksi ke database. Nah, ini untuk IoT saya yang masih prototipe. Di sini saya menggunakan adapter untuk tambahan dayanya. Jadi seperti itu, dan kemudian kita akan coba ke buka kanopinya untuk proses penjalanannya. Nah, nanti seperti ini. Kemudian ada perintah tutup kanopi juga. Nah, seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.